Pejuang Olimpiade. Hari ini kita bakal main tebak-tebakan pintar ala anak jenius. Siapa tahu kamu calon juara Olimpiade loh. Yuk, kita buktikan. Perhatikan gambar berikut. Berapakah besar sudut AOC? Dari gambar dapat kita lihat sudut AOB membentuk siku-siku. Yang artinya sudut AOB adalah 90 derajat. Sudut AOB 90 derajat sama dengan sudut AOC plus sudut COB. Jadi 90 sama dengan sudut AOC-nya 6x ditambah 4 ditambah sudut COB-nya 5x plus 9. 90 sama dengan 6x plus 5x jadi 11x dan 4 plus 9 jadi 13. 13-nya kita pindah ruas ke kiri jadi 90 dikurang 13 sama dengan 11x. 90 dikurang 13 sama dengan 77. X sama dengan 77 dibagi 11. Jadi kita dapatkan nilai X sama dengan 7. Dari soal yang ditanya adalah sudut AOC, maka sudut AOC 6x plus 4. Dengan nilai X sama dengan 7, maka nilai sudut AOC sama dengan 6 dikali 7 ditambah 4. Kita dapatkan sudut AOC sama dengan 46. Perhatikan gambar di bawah ini. Nilai Y adalah dari gambar dapat kita lihat sudut BAF itu 3Y. Sudut BAF membentuk sudut yang sama dengan DEF. Dari gambar yang dapat kita ketahui adalah sudut CEF 102 derajat. Sudut ini berlawanan dari sudut DEG. Memiliki nilai yang sama jadi sudut DEG sama dengan 102 derajat. Sudut DEG ini membentuk garis lurus, artinya jumlah mereka adalah 180 derajat. Jadi sudut DEG 102 ditambah sudut DEF 3Y sama dengan 180 derajat. 102 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan jadi 3Y sama dengan 180 dikurang 102. 3Y sama dengan 78. Y sama dengan 78 dibagi 3, Y sama dengan 26. Yuk kita lanjut ke soal nomor 3. Jika 1/3 pangkat min A sama dengan 27, maka nilai dari A adalah. Perlu kita ingat dalam aturan eksponen berpangkat. A pangkat min N itu sama dengan 1/A pangkat N. Jadi 1/3 pangkat min A itu sama dengan 3 pangkat min dari min A. Min dikali min A sama dengan A jadi 1/3 pangkat min A sama dengan 3 pangkat A. 27 itu adalah perkalian dari 3 dikali 3 dikali 3. Sama dengan 3 pangkat 3. Nah jadi 3 pangkat A sama dengan 27 sama dengan 3 pangkat 3. 3 pangkat A sama dengan 3 pangkat 3, jadi nilai A-nya adalah 3. Yuk kita lanjut ke soal nomor 4. Diketahui segitiga PQR sama kaki, dengan garis PQ sama dengan PR, maka nilai X adalah. Dari soal dapat kita ketahui segitiga sama kaki panjang PQ sama dengan PR artinya sudut Q dan sudut R nilainya sama. Untuk mencari sudut R kita perlu mencari sudut yang lain, misalkan di sini sudut A dan sudut B. Di sebelah sudut A terdapat sudut 95 derajat. Sudut A dan sudut 95 derajat jika dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Jadi bisa kita dapatkan nilai dari sudut A adalah sama dengan 180 dikurang 95 sama dengan 85 derajat. Selanjutnya kita akan mencari nilai sudut B. Di sebelah sudut B ada sudut 120 derajat. Membentuk garis lurus. Artinya sudut B dan sudut 120 derajat jika dijumlahkan menjadi 180 derajat. Jadi sudut B sama dengan 180 dikurang 120 sama dengan 60 derajat. Sudah kita dapatkan nilai sudut A dan B. Selanjutnya kita mencari nilai sudut R. Perlu kita ingat jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Artinya sudut A, sudut B dan sudut R dijumlahkan sama dengan 180 derajat. Sudut A ditambah sudut B sama dengan 145.
180 dikurang 145 sama dengan 35. Nah, kita dapatkan nilai sudut R sama dengan 35 derajat. Diketahui dari soal adalah segitiga PQR sama kaki. Artinya nilai sudut R sama dengan sudut Q sama dengan 35 derajat. Kita ingat lagi jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Jadi sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R sama dengan 180 derajat. Sudut R 35, sudut Q 35, sudut P sama dengan 180 dikurang 70 sama dengan 110. Sudut P adalah X, jadi nilai X adalah 110 derajat. Soal kelima, perhatikan gambar berikut. Pada gambar keempat, penjumlahan yang mungkin adalah. Nah, dari gambar dapat kita buat persamaannya. Gambar pertama A sama dengan 3B, persamaan pertama. Gambar kedua 2B sama dengan 3C. Dapat kita buat nilai B sama dengan 3/2C, persamaan kedua. Gambar ketiga 6C sama dengan 10D. Dapat kita buat nilai C sama dengan 10/6D. Dapat kita sederhanakan menjadi C sama dengan 5/3D. Pertanyaan dari soal adalah 2A itu setara dengan berapa? Kita masukkan persamaan pertama, A sama dengan 3B. Jadi 2A setara dengan 2 dikali 3B, sama dengan 6B. Kita masukkan persamaan kedua, B sama dengan 3/2C. Nilai 2A tadi adalah 6B. Jadi 2A sama dengan 6 dikali 3/2C, sama dengan 9C. Kita masukkan persamaan ketiga, C sama dengan 5/3D. Nilai 2A tadi adalah 9C. Jadi 2A sama dengan 9 dikali 5/3D, sama dengan 15D. Jadi penjumlahan yang mungkin dari 2A adalah 2A sama dengan 6B, atau 2A sama dengan 9C, atau 2A sama dengan 15D. Yuk kita lanjut soal ke-6. Segitiga siku-siku di A dengan sudut ACB sama dengan 34 derajat. Titik D berada pada garis BC sedemikian, sehingga panjang garis CD sama dengan CA. Tentukan nilai sudut DAB. Pada soal berikut, diketahui sudut ACD adalah 34 derajat. Diketahui panjang garis CA sama dengan CD, artinya sudut CAD sama dengan sudut CDA. Kita misalkan sebagai X, maka dapat kita buat sudut ACD plus sudut CAD plus sudut CDA sama dengan 180 derajat. Sudut ACD-nya 34 derajat, ditambah sudut CAD-nya, X ditambah sudut CDA-nya, X sama dengan 180 derajat. Jadi 34 derajat ditambah 2X sama dengan 180. 2X sama dengan 180 dikurang 34, X sama dengan 146 dibagi 2, jadi nilai X sama dengan 73 derajat sama dengan sudut CAD sama dengan sudut CDA. Kita ketahui sudut CAB adalah sudut siku-siku nilainya 90 derajat. Sehingga sudut CAD ditambah sudut DAB sama dengan 90 derajat. Dengan nilai sudut CAD 73, bisa kita dapatkan sudut DAB sama dengan 90 dikurang 73. Jadi nilai sudut DAB adalah 17 derajat. Terdapat 5 kartu berbentuk persegi panjang berukuran 8 cm dikali 4 cm. Kartu-kartu tersebut kemudian disusun bertumpuk seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Berapa luas daerah tumpukan kartu yang tampak? Untuk menjawab soal seperti ini, pertama-tama kita cari dulu luas persegi panjang berwarna pink. Rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Panjangnya 8 dikali lebarnya 4 sama dengan 32. Pada soal yang perlu kita cari adalah luas daerah kartu yang tampak saja, jadi untuk itu bentuknya menjadi seperti pada gambar berikut. Untuk memudahkan kita dalam mencari luas bangun seperti pada gambar, kita coba buat partisi. Lalu kita cari luas daerah 1 dan luas daerah 2. Untuk daerah 1, panjang 4 dan lebar 2. Rumus luas adalah panjang dikali lebar, jadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Untuk luas daerah 2, dengan panjang 6 dan lebar 1 maka luasnya 6 dikali 1 sama dengan 6. Luas keseluruhan adalah gabungan dari luas 1 dan luas 2.
jadi kita tambahkan luas daerah 18 ditambah 6 sama dengan 14. Selanjutnya, kita lihat pada gambar luas bentuk daerah yang berwarna kuning sama dengan daerah berwarna hijau, sama dengan daerah berwarna oranye, sama dengan daerah berwarna biru. Jadi ada 4 bentuk luas daerah yang sama. Maka luas daerah yang tadi kita dapatkan 14 dikali 4. Sama dengan 48. Langkah selanjutnya, kita jumlahkan luas persegi panjang pink 32 cm persegi dan luas persegi panjang campuran kuning, hijau, oranye, dan biru 48 cm persegi. Sama dengan 80 cm persegi. Nilai 50 siswa disajikan pada diagram batang berikut. Seorang siswa disebut pintar apabila nilai yang diperoleh lebih dari nilai rata-rata ditambah 1/2. Berapa banyak siswa yang tergolong pintar? Rata-rata itu sama dengan jumlah dari nilai yang diperoleh siswa dikali banyak siswa dibagi total siswa. Rata-rata sama dengan nilai 4 dikali 4 siswa, ditambah nilai 5 dikali 14 siswa, ditambah nilai 6 dikali 5 siswa, ditambah nilai 7 dikali 9 siswa, ditambah nilai 8 dikali 4 siswa, ditambah nilai 9 dikali 11 siswa, ditambah nilai 10 dikali 3 siswa. Dibagi 50. Sehingga kita dapatkan rata-rata nilai siswa adalah 6,8. Diketahui dari soal, siswa dikatakan pintar apabila nilainya lebih dari rata-rata ditambah 1,5. Rata-rata 6,8 ditambah 1,5 sama dengan 8,3. Maka banyaknya siswa pintar adalah siswa yang nilainya di atas 8,3. Dari diagram batang, pada soal dapat kita lihat nilai yang di atas 8,3 adalah nilai 9 sebanyak 11 siswa dan nilai 10 sebanyak 3 siswa. Jadi banyaknya siswa yang tergolong pintar dalam kelas tersebut berjumlah 14 siswa. Yuk kita lanjut ke soal 9. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D ditambah sudut E ditambah sudut F ditambah sudut G ditambah sudut H sama dengan. Untuk memudahkan menjawab soal seperti ini, kita misalkan pada segitiga pertama ini, kita letakkan sudut P bertolak belakang sehingga sudut ini juga disebut sudut P. Untuk segitiga yang kedua, kita misalkan di sini sudut Q. Sudut bertolak belakang, yang di sini juga berarti sudut Q. Untuk segitiga yang ketiga, kita misalkan di sini sudut R, sudut bertolak belakang, yang di sini juga berarti sudut R. Untuk segitiga yang keempat, kita misalkan di sini sudut S, sudut bertolak belakang, yang di sini juga berarti sudut S. Total sudut dalam segitiga GHP adalah 180 derajat. Total sudut dalam segitiga EFQ adalah 180 derajat. Total sudut dalam segitiga ABR adalah 180 derajat. Total sudut dalam segitiga CDS adalah 180 derajat. Apabila semua segitiga kita jumlahkan maka hasilnya adalah 720 derajat. Sementara jumlah nilai sudut dalam persegi adalah 360 derajat. Jadi sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R ditambah sudut S sama dengan 360 derajat. Jadi kalau kita mau mendapatkan nilai sudut A, B, C, D, E, F, G dan H maka total semua sudut tadi, 720 derajat, kita kurangkan dengan sudut P, Q, R, S yang nilainya 360 derajat, sama dengan 360 derajat. Pada gambar di bawah ini, C adalah titik pusat lingkaran. Luas persegi ABCD adalah 4 satuan luas. Tentukan luas lingkaran. Dari soal yang diketahui adalah luas persegi ABCD adalah 4 satuan luas. C ke D adalah sisi pada persegi, sekaligus menjadi jari-jari pada lingkaran. Maka kita cari terlebih dahulu berapa panjang sisi persegi. Kita ketahui luas persegi sama dengan sisi dikali sisi. Luas persegi adalah 4, maka kita dapatkan sisi persegi adalah 2. Artinya nilai jari-jari adalah 2. Selanjutnya, tinggal kita cari luas lingkaran. Kita ketahui luas lingkaran adalah V kali jari-jari dikuadratkan. V
V-nya kita gunakan 3,14. Jari-jarinya 2, maka luas lingkaran adalah 12,56. Wah, akhirnya kelar juga ya soal yang bikin otak ngebul barusan. Tapi ingat, makin sering kita latihan, makin jago kita nantinya. Kalau kamu berhasil jawab juga, kasih jempol di komentar ya. Dan kalau masih bingung, tulis pertanyaanmu di kolom komentar. Aku bantu jawab kok. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan soal-soal seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap semangat belajar matematika.